Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Dara Ruslan Salhudin dengan NIM 24106111343. Hari ini saya akan menjelaskan seputar tentang teritorial suatu wilayah atau negara. Pengertiannya itu sendiri, yang pertama adalah kedaulatan teritorial adalah bentuk kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan untuk menjalankan yurisdiksi hukum nasional di wilayah kedaulatan teritorialnya. Adapun perluasan dan pembatasan kedaulatan teritorial itu antara lain, perluasan teritorial terjadi karena negara yang bersangkutan memperoleh wilayah baru yang sah. Yang kedua, perluasan teritorial yang terjadi karena klaim atas wilayah, terutama wilayah lautan. Lalu topik yang selanjutnya adalah selain dari perluasan kedaulatan, terdapat juga pembatasan dalam wilayah teritorial suatu negara, yang mana di sini terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, setiap negara tidak bisa melaksanakan yurisdiksi atau kedaulatannya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Yang mana contohnya dari adanya pembatasan ini tercermin dalam kasus Pulau Palmas atau The Islands of Palmas tahun 1928. Yang kedua, suatu negara yang memiliki kedaulatan teritorial berkewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial negara lain, meskipun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Contohnya dalam kasus The Corfu Channel Case tahun 1949, yang mana Mahkamah Internasional berpendapat bahwa di antara negara-negara yang merdeka, penghormatan terhadap sesama kedaulatan wilayah merupakan dasar yang penting untuk membangun hubungan internasional yang baik. Lalu bagaimana cara memperoleh kedaulatan teritorial? Menurut saya ada beberapa aspek. Yang pertama itu harus adanya kependudukan atau okupasi. Yang kedua itu adalah penaklukan atau annexation. Yang ketiga adalah akresi atau gejala alam, seperti suatu cara untuk memperoleh wilayah baru melalui proses ilmiah atau alamiah. Yang keempat ada preskripsi atau prescription, yang mana pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama. Jadi suatu wilayah dapat dimiliki kalau misalkan ada suatu kalau wilayah itu sudah ditempati dengan waktu yang cukup lama. Yang kelima itu ada cesi atau cession, adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lainnya. Yang keenam ada plebiscite atau pemilihan umum, seperti bentuk pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya setelah diadakannya pemilu. Yang terakhir ada juga putusan pengadilan atau arbitrase, di mana suatu wilayah teritorial negara tertentu dapat berubah atau beralih ke pemilikannya karena diputuskan oleh pengadilan. Konsep ini diperkenalkan oleh Sin Bernandes yang menyatakan bahwa perolehan wilayah sifatnya tidaklah konstitutif, melainkan deklaratif. Nah, untuk kasusnya sendiri ini, saya akan mengambil kasus yang sebenarnya belum cukup lama terjadi di Indonesia, yaitu pada saat Indonesia dapat dikatakan berkonflik sama Cina. Persoalannya adalah tentang Laut Natuna. Ya, Laut Natuna yang menurut Cina itu telah melewati batas wilayah dari Indonesia, yang dimana sebenarnya itu masih masuk ke dalam zona teritorial Indonesia, yang mungkin dapat dikatakan itu melanggar kedaulatan dari Indonesia sendiri, karena yang pertama contohnya itu mereka sudah melakukan illegal fishing yang tidak berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah Indonesia sendiri terkait hal tersebut. Analisis saya adalah mengenai kasus ini, ya Cina jelas melanggar teritorial Indonesia karena ada batas-batas tertentu yang dimana Natuna ini masih termasuk di dalam batas tersebut, batas di Laut Indonesia, yang mana jika diproses secara hukum pun jelas bisa, dan Indonesia berhak atas hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.